Inco, kita lihat di sini tertahan dari support. Saya pikir support ini lumayan kuat di sini. Ya, lumayan kuat. Kemudian kita lihat sini, ini ada area supply. Ini ada area supply. Nah, halo Sobat Trader, mumpung saya lagi semangat nih ya untuk buat konten. Kali ini kita akan bahas di luar dari Forex ya. Nah, kebetulan nih grup PAU ini sebenarnya kita tradingnya bukan cuma di Forex ya. Jadi di awal 2021 ini saya berinisiatif untuk membuat 3 grup. Ya, grup Forex, grup kripto, grup saham. Dan teman-teman bisa belajar free ya. Saya buat grup khusus dan ini bisa free. Teman-teman bisa masuk bebas aja gitu ya. Ini memang saya share gratis buat teman-teman semua. Anda bisa masuk di sini di PAU Saham, bisa searching. Ini free public ya. Siapapun boleh masuk. Ada 400 member di sini ya. Juga saya ada grup baru. Apa itu? Yaitu PAU Crypto. Ya, PAU Crypto. Saya juga share di sini. Bahkan bagi teman-teman yang saat ini trading di Forex dan bingung untuk mulainya gimana ya gitu ya. Apa aja gitu yang harus dipelajarin. Saya bahkan buat ebook gratis, ebook free. Teman-teman bisa mulai start dari sini. Ini adalah ebook yang sempat saya buat tahun 2018. Jadi pada saat tahun 2018 itu lagi rame-ramenya trading Bitcoin ya. Indodax pakai menggunakan dulu masih pakai menggunakan website bitcoin.co.id dan sekarang sudah berubah domainnya menjadi Indodax. Nah, teman-teman bisa start dari sini. Ya, ini adalah pemula. Bisa Anda pelajarin dari sini nih, teman-teman. Ya, mungkin di ebook yang saya share di sini nggak terlalu mungkin akan ada sedikit perbedaan. Ya, mungkin ada sedikit perbedaan. Oke, untuk video kali ini saya nggak membahas kripto, saya membahas dulu saham ya. Nanti kita baru bahas di video yang lain bahas di kripto ya. Untuk saat ini di video ini kita akan bahas dari saham. Nah, kita akan bahas beberapa saham-saham menarik yang bisa menjadi pertimbangan kita untuk melihat ya. Oke, saya mulai dari saham-saham yang punya market cap besar. Kita start dari Inco. Nah, ini adalah saham nikel ya, ini saham nikel. Nah, Anda lihat di sini, nikel ini saham-saham nikel dibanting semua nih, teman-teman. Lihat, di saham nikel dibanting semua di sini. Ya. Jadi ya lihat mau naik ke atas kemudian dibanting. Ya, kita lihat mungkin bisa aja ada beberapa investor yang mungkin nyangkut di atas di sini ya. Ya, overall sih kalau melihat dari fundamental perusahaan Inco ini sangat bagus banget nih sebenarnya. Nah, tidak seperti saham-saham defensif yang lebih aman untuk kita investasi jangka panjang gitu ya. Tapi untuk saham-saham nikel, ya saham-saham komoditi, saya pikir kurang cocok untuk di hold panjang ya atau untuk long term gitu ya. Lebih cocok untuk trading sebenarnya menurut saya. Ya, bisa ambil beberapa bulan untuk hold, lepas seperti itu untuk ambil lagi. Ya. Nah, berbeda dengan forex market yang bisa dua arah, tapi kalau saham beda gitu. Saham itu satu arah. Ya. Ya kalau kita buy, ya buy aja gitu. Kita beli murah, jual di harga tinggi. Nah, buat teman-teman yang mau belajar, Pak harus mulai dari mana sih Pak? Saya sementara saat ini baru trading forex aja gitu. Terus mulainya gimana? Dari mana saya harus mulai gitu. Nah, kabar baiknya buat teman-teman juga, saya udah share juga gitu. Teman-teman bisa pelajari ini free, benar-benar free. Ya, bahkan ada kamus A sampai Z di sini. Saya kasih kalkulator money management juga di sini, Anda bisa gunakan di sini. Panduan pemula untuk trading saham juga ada. Anda bisa kunjungi ini di library PAU Saham, ini juga free. Ya, ada 117 subscribers di sini, masih belum terlalu banyak. Di sini bahkan saya juga membuat
khusus buat teman-teman semua. Ini free, Anda bisa dapatkan, Anda bisa rubah sesuka hati Anda gitu ya. Bebas-bebas aja. Ini ada template yang Anda bisa pakai, bahkan Anda bisa gunain, Anda bisa rubah-rubah gitu untuk di saham bisa, di forex bisa, ya. Kurang yang apa lagi nih? Tuh, udah saya bagikan ke teman-teman gratis semua. Ya. Jadi penting ya untuk kita melakukan jurnal review, kita membuat trading plan. Oke. Terlalu ngalur ngidul kemana-mana ya. Oke, kita bahas mulai dulu deh dari apa ya? Dari Inco ya. Oke, Inco kita lihat di sini tertahan dari support. Saya pikir support ini lumayan kuat di sini. Ya, lumayan kuat. Kemudian kita lihat sini, ini ada area supply. Ini ada area supply. Nah, terus kalau di area supply, apakah saya boleh nge-buy di sini? Entar dulu, jangan langsung buy aja gitu ya. Kita lihat di chartnya. Nah, kalau kita lihat dari sini, sebenarnya sudah direspon oleh market di sini, tapi kemudian ini nggak mampu break strukturnya tuh nggak. Secara kasar mata kita ngeliat ini nggak mampu break high-nya gitu loh, nggak mampu break high-nya. Nah, kalau teman-teman hanya menggunakan technical support resisten aja gitu, Anda pikir targetnya itu di sini gitu kan ya? No, nggak begitu juga gitu. Dan terlihat di sini ini nggak benar-benar mantul di area resisten, akan tetapi ini kena di area supply teman-teman. Ya, kalau Anda melakukan buy di sini dan hold pengen TP di sini, ini nggak kena sama sekali. Nah, inilah yang berbeda. Bagaimana perbedaan antara resisten dan supply demand itu beda banget gitu. Kalau support resisten itu berbicara tentang high dan low-nya dari sebuah candle, ini adalah titik high-nya dari candlestick-nya itu ya. Ini adalah titik resisten. Ya, support resisten itu berupa level atau garis, sedangkan supply demand berupa zona. Jadi lebih tepatnya, saya pikir ini lebih tepatnya adalah sebagai area supply dan nggak mampu break higher high, ya. Nah, jadi bagi Anda yang mungkin melakukan posisi buy di sini, ini bisa jadi opsi untuk melakukan take profit sebenarnya, ya. Take profit di situ. Nah, sekarang kita lihat tidak mampu break high dan buat saya secara pribadi di sini udah nggak bagus lagi. Jadi kita bisa abaikan area ini sebenarnya. Kita udah bisa abaikan di sini. Ya, kita bisa abaikan untuk melakukan buy di sini. Ya, kita udah bisa lepas, udah nggak perlu lah di sini area ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Ketika dia naik ke atas di sini, nah ini adalah area demand. Saya pikir area demand ini menjadi concern saya. Nah, di sini menarik buat saya pribadi. Sini ya. Nah, saya akan tunggu nanti reaksi harga akan seperti apa di sini. Ya, saya akan tunggu reaksi harga seperti apa di sini. Nah, ini adalah potensi. Ya, masih ada beberapa pekan lagi untuk harga drop. Ya, kita lihat nanti apa yang terjadi di market. Ya, kita lihat. Di 3740 atau mungkin di sini barangkali bisa jadi opsi Anda untuk menunggu. Tinggal konfirmasi harga aja di sini di 4.000-an sekian. Ya, di 4.000-an sekian. Dengan target mana kenaikannya? Saya pikir area ini yang mungkin akan dikejar oleh market nih. Jadi mungkin sebagai short term take profit di situ ya. Kalau mau panjang ya kita berharap kalau mau panjang gimana Pak gitu. Kalau mau panjang bisa di area ini. Kalau memang ini mampu jebol gitu ya. Tapi sekali lagi Anda perlu pantau pergerakan harganya. Nah, kalau kita lihat apa sih yang menyebabkan terjadi penurunan di sini? Nah, kita lihat di sini. Kita look to the left. Oke. Di sini kita ngelihat ada area supply, tapi supply ini masuk lebih dalam. Ya, masuk lebih dalam di sini. Nah, ini ada hidden supply di situ. Jadi inilah yang akhirnya membuat harga mantul. Ya, kalau kita lihat lagi terjadinya look to the left di sini, kita lihat sebelah sini. Ini ada support di sini, support naik ke atas, retest, turun ke bawah, ini membuat FTR. Nah, apa itu FTR? FTR udah saya bahas di ebook SNI Mastery. Teman-teman bisa pelajari secara detail apa itu FTR. Ya, kalau saya jelasin di sini panjang banget ngejelasinnya.
Bisa 1 jam lebih saya jelasin itu. Ya, karena sesi saat ini kita bahas dulu ya semua hal yang berkaitan dengan roadmap. Saya pikir ini lebih baik ya buat Anda yang trading, mungkin akan sangat membantu sekali ya. Seperti itu. Jadi ini sebagai pertimbangan saja, bukan signal ya. Saya ulangi, ini bukan signal. Semua yang saya share di konten ini murni edukasi, teman-teman. Ya, jadi jangan salahkan saya nanti kalau Anda mengalami kerugian segala macam ya. Disclaimer loh ya, disclaimer. Ini bukan signal, tetapi ini adalah murni edukasi. Ya, saya mau berbagi ke teman-teman semua. Saya ingin apa yang saya kuasai saat ini bermanfaat buat trader-trader Indonesia. Ya, jadi saya mau dikenal sebagai seorang yang bermanfaat buat orang lain. Ya. Oke, ini Inco. Bagaimana dengan Antam? Antam. Kita lihat Antam ya. Antam sama saja di sini. Ya. Ini terjadi masif rally yang luar biasa. Banyak orang yang mungkin dapat profit yang lumayan besar di sini, cuannya lumayan banyak di sini ya. Nah, tapi kemudian kita lihat harga nggak mampu naik lebih tinggi ya. Kalau kita lihat dari sini, ini nggak mampu break. Kemudian turun. Nah, area ini buat saya menarik sekali ya, karena sepertinya sempat terjadi kenaikan di sini ya. Kalau kita look to the left, di sini, ini kena area supply. Oke, supply-nya ditembus ya. Jadi mungkin decision ini terjadi di sini. Saya pikir level ini menjadi penting sekali ya. Levelnya jadi penting banget di sini. Jadi bisa dipertimbangkan untuk cari peluang buy lagi di sini. Tapi sekali lagi nunggu konfirmasi PA. Dan juga pertimbangkan dari nikelnya nih. Nah, chartnya nikel juga Anda juga perlu pantau nih. Ya, chart nikel Anda juga perlu pantau. Gimana nikelnya? Apakah dia break all time high atau tidak? Ya, seperti itu. Oke, kalau ini mampu nahan, ini kemungkinan akan terbang. Tapi kalau ini nggak malah dijebol gitu ya, di mana kira-kira? Saya tertarik di sini. Area ini yang mungkin akan menarik buat saya. Kalau harga sampai sini saya merem nih, saya nggak pakai konfirmasi PL, langsung hajar aja, udah langsung pending order aja udah. Karena saya pikir perusahaan Antam ini perusahaan yang bagus banget ya. Kenapa harus takut gitu kan? Ya, secara fundamental oke sih, oke banget gitu. Jadi sudah, saya akan melakukan posisi buy di sini. Ya, oke, kita lihat dari awal Maret di sini terjadi kenaikan luar biasa di sini ya, ekstrim sekali naiknya. Jadi ini kena area demand, akhirnya mantul situ. Oke, seperti itu. Oke, ini adalah Antam. Kita lihat lagi apa lagi ya? Antam, Inco, kemudian Agi kali ya. Agi ya, Agi. Oke, Agi. Nah, Agi ini juga luar biasa terjadi kenaikan rally gitu ya. Kemudian ini naik ke atas, ini saya yakin sekali banyak trader yang nyangkut di sini ya. Ini karena ada gerakan masif bullish yang luar biasa, dia naik ke atas tapi nah ini bandarnya ini bikin kita terkecoh di sini nih. Ya, oke, ini membuat satu decision baru. Saya pikir area ini akan jadi menjadi level yang menarik buat saya untuk melakukan posisi buy dengan target pendek di sini. Kalau memang ini adalah terjadi kenaikan yang luar biasa ya. So saya perlu amatin untuk di sini nih. Saya perlu pantau di seribuan ya, seribu sekian di area demand. Sini. Tapi kita lihat di sini ini kena area support, betul kena area support. Tapi buat saya secara pribadi kurang menarik. Kenapa? Karena sudah diretes berkali-kali gitu. Oke, kita lihat apa yang menyebabkan harga tertahan dari sini. Kalau kita lihat look to the left, ini kena resisten become support di sini. Ya. Tapi kalau Anda melakukan posisi buy di sini, gitu ya, Anda juga harus pertimbangkan resikonya gitu. Trading itu kan kita bicara resiko, bukan cuma bicara
cuan sekian-sekian ya, kita harus batasi risiko juga gitu loh. Di sini coba kalau kita lihat, ini lebih kurang ya kalau Anda melakukan hajar kanan gitu ya, ini lebih kurang sekitar 30% loh. Anda siap nggak dengan risiko 30%? Nah, itu dulu yang harus dipikirkan sebelum masuk. Ya, bukan kata orang gitu loh. Mau teknik apapun, Anda mau pakai fundamental, pakai teknikal, kalau kita nggak tahu batasan risikonya sejauh mana, ya repot. Jadi memang batasi aja risiko di sini. Ya, lebih kurang sekitar sini. 30%. Anda siap nggak dengan risiko 30%? Kalau nggak siap, ya jangan masuk. Kalau kita masuk di sini, berapa persen? Lebih kurang sekitar 17%, 18%. Apakah oke? Ya, menurut saya oke. Masih dalam batas toleransi yang wajar gitu loh, 18%. Jadi kalau Anda punya modal 10 juta gitu ya, modal 10 juta, ya nggak uring-uringan. Kalau floatingnya sampai cuman 2 juta gitu ya nggak usah uring-uringan gitu, karena masih oke. Ya. Lain cerita kalau Anda sudah floating sampai 30%, modal 10 juta minus 3 juta. Wah, udah repot. Ya, puyeng. Ujung-ujungnya jadi nggak objektif lagi ngeliat market. Gitu ya. Ini jadi saham. Agi. Kemudian apa lagi ya? Agi. IRA. Saya hanya mapping yang saham-saham yang kira-kira diincar banyak orang aja ya. Yang menarik lah gitu kira-kira. Yang menarik untuk dilihat. Nah kalau kita lihat dari sini ini IRA. IRA kena area demand, kemudian turun. Oke, kemudian dia turun. Buat saya secara pribadi, saya menunggu untuk dia balik lagi di area ini. Ya, tapi mungkin bisa juga sih area ini menjadi tahanan harga. Bisa, sangat bisa. Ini ada area demand, kebetulan ada area demand gitu ya. Tapi kalau Anda melakukan buy di sini, pertimbangkan untuk take profitnya nggak jauh-jauh. Saya pikir area ini yang masih bisa. Apakah udah kena dulu? Kita lihat, udah kena belum? Oke, udah kena sepertinya. Seperti udah kena area sini. Ini ada base kecil di sini. Mungkin di time frame yang lebih kecil. Oke, kalau ini oke, skenario berikutnya mungkin area bawah sini ya. Saya lebih tertarik untuk sini. Yang sebelah sini. Walaupun ada area demand gitu ya, tapi saya lebih tertarik untuk ya siapa tahu dia turun lagi ke bawah. Who knows, kita nggak tahu ya. Bisa di area sini atau juga area ini yang jadi pertimbangan. Tapi saya pikir area ini yang harusnya jadi first target. First target dulu. Bagaimana jika ini break? Kalau ini break, maka gap ini menjadi pertimbangan untuk melakukan take profit di situ. Melakukan take profit. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah IRA. Kemudian apa lagi ya? Apa lagi? Teman-teman yang sudah lihat video ini bisa ketik di komentar ya saham-saham apa yang kita akan bahas minggu depan. Ya, Anda bisa bagikan channel ini ke teman-teman yang membutuhkan. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Jadi ini agar bisa membantu teman-teman yang lain yang nggak ngerti teknikal. Ya, jangan mau dibodohin sama orang-orang yang cuman maunya aja gitu loh, yang katanya gitu ya. Jadi lebih baik kita fokus memperbaiki diri, kita belajar teknikal dengan baik, atau mungkin Anda belajar fundamental dengan saya lihat ada banyak sekali orang-orang berpengaruh di Indonesia yang bisa Anda bisa ikutin ya. Ada banyak trader, investor yang Anda bisa ikut seperti Lo Keng Hong. Ya Bapak Lo Keng Hong, salam hormat buat Bapak Lo Keng Hong. Dia buat saya adalah salah satu panutan investor Indonesia ya. Kemudian Pak Sandiaga juga menurut saya juga menjadi seorang mentor yang baik. Oke, kemudian lanjut. Kira udah oke, kemudian apalagi ya? Antam oke. ASI kali ya. Oke, saham Astra. Oke, saham Astra buat saya Astra masih oke, tapi ini kena area supply. Buat saya akan nunggu di sini ya. Nih, kita akan tunggu di sini. Kita lihat nanti reaksi harga seperti apa. Tapi buat saya pribadi ini adalah area menarik buat dia mati. 4925. Kenapa? Karena kena area supply.
area supply ini di reject karena shadow ini adalah hidden supply. Ya, teman-teman bisa bagaimana cara belajar technical analisisnya, Pak? Nah, mungkin ada pertanyaan gitu. Saya ada ebook S&D Mastery. Anda bisa pelajarin ebook S&D Mastery itu salah satu ilmu technical analisis yang saya kembangkan, 259 halaman, dan di materi itu banyak hal-hal menarik Anda bisa pelajarin secara teknikal, dan di ebook S&D Mastery saya khususkan untuk trading forex, akan tetapi teknikalnya Anda bisa gunakan di instrumen apapun, Anda bisa pakai di saham, Anda bisa pakai di kripto juga. Ya, kalau Anda mau tahu, saya punya grup forex, saham juga kripto. Jadi saya pakai semuanya dan menggunakan teknik yang sama gitu. Nah, itu menariknya. Kita tidak menggunakan indikator sama sekali, hanya ngelihat chart aja, ngelihat chart, kemudian ya ngelihat chart dan lihat apa yang terjadi aja gitu. Ya, kita ikutin arahnya, kemudian kita akan tahu jalan cerita harganya. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah teknik yang saya kembangkan menggunakan teknik PAU. Oke, ASI udah oke. Kemudian kita masuk ke sektor apa ya? Sektor properti ya. BSD ya. Dah. BSDE mantul dari area demand, tapi saya pikir agak telat masuk karena ini sudah rally. ASRI, kita lihat ASRI, Alam Sutra. Alam Sutra udah kena area demand, kurang menarik karena sudah mantul ya, kurang menarik. Tapi kalau memang ini turun lagi, buat saya menarik yang di sini justru. Nih di sini nih, ini di harga 176. Buat saya menarik situ. Nah, ini ASRI, kemudian apa lagi ya? Wika. Kita kembali sekarang ke sektor ini ya. Nah, sini Wika ini sangat menarik. Ini di 100.555. Ini adalah area supply di break. Supply di break jadi demand. So, ini menjadi level penting buat kita amati apakah nanti akan ada reaksi harga atau tidak di situ. So, level ini penting banget buat saya untuk diamatin pekan depan. Ya. Oke, saya pikir untuk roadmap dari beberapa saham saya udah share, teman-teman bisa gunakan ini sebagai second opinion, dan sekali lagi disclaimer bahwa ini murni dari saya secara pribadi dan ini gunakan sebagai second opinion, nggak ditelan mentah-mentah. Ya, sekali ulangi, ini adalah murni edukasi teman-teman. Ya, bukan ajakan untuk beli atau jual. Ya, Anda bisa belajar banyak dari yang sudah saya share. Anda bisa baca buku ebook S&D Mastery, ada 55 halaman free, Anda bisa dapetin di Google Play Store. Terima kasih, sama